Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 9 Juni berjudul Disubordinasi Mutlak oleh Alkitab. Saudara, teolog-teolog dan orang-orang Kristen pada umumnya hari ini pasti tidak akan mampu menghadapi pengaruh dunia yang jahat. Seperti yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan para teolog barat yang gagal menyelamatkan gereja dan masyarakatnya sekarang ini. Tapi ironinya mereka tidak menyadari kegagalan tersebut. Pada umumnya mereka malah bangga dengan seminari atau sekolah-sekolah tinggi teologi dan gelar akademis dari pendidikan teologi tersebut yang mereka jadikan sebagai simbol supremasi. Sementara ini masyarakat barat telah menjadi seperti masyarakat yang tidak pernah mendengar Injil sama sekali. Jadi sementara itu kita melihat ini, kenyataan ini. Keadaan kekristenan mereka bisa membuat mereka terhilang untuk selamanya, saudara. Keadaan kekristenan orang-orang Kristen di barat itu membuat mereka bisa terhilang selamanya dari hadapan Allah. Berbagai doktrin dan ajaran yang telah terlanjur menjadi premis para teolog dan gereja yang dipandang tidak salah atau tidak bisa salah. Sudah terlanjur, teolog-teolog barat itu premisnya itu sudah dianggap mutlak, tidak salah, tidak perlu direvisi. Dan banyak orang tidak lagi menggali kekayaan firman Allah yang sangat kaya untuk dapat menahan pengaruh jahat, dari dunia terhadap orang percaya. Doktrin dan ajaran teolog-teolog barat hari ini tidak mampu mengangkat masyarakat barat dari keterpurukan rohani atau kemunduran iman mereka. Gereja, teolog, dan masyarakat Kristen tidak boleh membungkam Roh Kudus yang masih berkarya nyata dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi gereja, teolog, masyarakat Kristen hari ini tidak boleh membungkam Roh Kudus yang masih berkarya nyata dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Alkitab adalah sumber kebenaran yang tidak pernah kering. Terkait dengan berbagai pokok ajaran di dalam Alkitab, orang percaya tidak boleh memandang bahwa apa yang telah dirumuskan oleh para teolog terdahulu dan hasil keputusan konsili-konsili adalah kekayaan maksimal dari Alkitab. Sehingga tidak perlu lagi menggali Alkitab mengenai atau yang terkait dengan pengajaran berbagai pokok ajaran di dalam Alkitab. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa yang dirumuskan teolog dan para konsili adalah kekayaan yang maksimal dari Alkitab, sehingga tidak perlu lagi menggali Alkitab mengenai apa yang terkait dengan pengajaran berbagai pokok ajaran dalam Alkitab. Nah, mereka itu memagari Alkitab dari penggalian mengenai berbagai pokok ajaran dalam Alkitab oleh pemburu kebenaran hari ini. Mereka itu memagari atau mereka membatasi Alkitab. Banyak teolog yang berpikir picik tidak memberi ruangan pandangan lain mengenai berbagai pokok ajaran dalam Alkitab dari sumber lain yang ditemukan hari ini. Biasanya orang-orang yang tersandera oleh pandangan teolog masa lalu dalam memandang suatu pengajaran selalu menghubungkan argumentasi mereka berdasarkan atau dalam kungkungan pandangan teolog masa lalu dan hasil keputusan konsili. Hal ini mengesankan bahwa teolog masa lalu dan keputusan konsili seakan-akan berkuasa atau berhak melegalisir Alkitab, bukan sebaliknya. Biasanya orang-orang yang tersandera oleh pandangan teolog masa lalu dalam memandang suatu pengajaran selalu menghubungkan argumentasi mereka berdasarkan pandangan teolog masa lalu dan hasil keputusan konsili. Dan ini yang membuat mereka itu tanpa sadar mengkondisi di mana Alkitab seakan-akan perlu dilegalisir oleh pandangan teolog itu, bukan sebaliknya. Kalau ada pandangan yang tidak sama dengan pandangan para teolog itu dianggap sesat gitu. Rasanya mereka lebih berkuasa dari Alkitab. Sementara itu para teolog yang melandaskan pandangannya hanya pada pandangan para teolog masa lalu dan keputusan konsili merasa bahwa mereka adalah penjaga kebenaran. Mereka berusaha membela dan melestarikan doktrin yang berumur ratusan tahun, bahkan lebih dari 1.500 tahun. Mereka gencar melawan orang atau gereja yang tidak sesuai dengan pandangan mereka. Lebih dari itu, mereka merasa bahwa telah memiliki otoritas ilahi yang memberi mereka mandat untuk menilai dan menuding orang atau gereja lain yang tidak sama dengan pandangan mereka sebagai sesat dan dipandang sebagai bidat. Sejatinya mereka bukan penjaga kebenaran Alkitab, mereka penjaga pandangan teologi masa lalu dan keputusan konsili, serta kebenaran mereka sendiri. Geliat mereka bisa memuat
gairah aktualisasi diri, kesombongan, atau arogansi. Sikap tidak menerima orang lain, egoisme, bukan roh yang lemah lembut dan tentram. Ketegaan, merendahkan, dan mempermalukan orang lain ketika menuduh orang lain sesat dan lain sebagainya. Bukanlah gairah yang diajarkan oleh Yesus. Kapan Yesus mengajarkan roh seperti itu? Hal ini menunjukkan bahwa mereka terjebak dalam kehidupan Kristiani Allah dalam fantasi. Mereka hanya terjebak dalam kehidupan Allah dalam fantasi. Mereka hanya mengenal Allah dari teologi kok. Dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak berjalan dengan Allah. Kalau berjalan dengan Allah, kelakuan mereka tidak begitu. Allah hanya dinalar, bukan dialami secara real atau nyata. Dengan fasilitas yang jauh lebih lengkap dibanding dengan yang dimiliki oleh para teolog terdahulu, dan tentu oleh pimpinan Roh Kudus yang masih aktif, orang percaya dan para teolog hari ini dapat menggali kebenaran firman Tuhan dengan baik. Dengan teknologi komputer dan segala programnya, dalam sekejap kita bisa melihat semua terjemahan Alkitab dalam berbagai bahasa atau melihat teks aslinya dengan keterangan yang sangat lengkap. Dalam sekejap pula, seseorang bisa menemukan data-data yang dibutuhkan dari latar belakang penulisan Alkitab dengan segala hal yang terkait di dalamnya. Dengan demikian, kemungkinan lebih besar dapat ditemukan kebenaran yang akurasinya lebih tepat banding dari para teolog masa lalu, saudara. Saudaraku, harus ditegaskan bahwa penjelasan ini tidak bermaksud melecehkan atau merendahkan para teolog dan hasil keputusan konsili. Orang percaya harus mengakui bahwa teolog-teolog masa lalu dan keputusan konsili itu secara efektif dipakai Tuhan pada zamannya, untuk orang percaya pada zamannya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Segala sesuatu yang telah mereka hasilkan menjadi warisan yang sangat berharga bagi kita sampai sekarang dan bahkan untuk generasi yang akan datang. Tetapi pandangan teologi orang percaya tidak boleh disubordinasi oleh teolog masa lalu dan keputusan konsili. Tidak boleh. Alkitab satu-satunya harus mensubordinasi kita secara mutlak. Bukan pandangan teolog masa lalu dan keputusan konsili. Alkitab yang harus mensubordinasi secara mutlak pikiran orang percaya dalam berteologi, ya. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian, saudaraku. Saudara kasih. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.